Masih ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terakhir kemarin kita membahas kaitannya surah Fatihah, sastranya surah Fatihah yang secara keseluruhan. Ayat demi ayat sudah kita terangkan dalam 2 pertemuan yang lalu. Sekarang adalah surah Fatihah secara keseluruhan. Surah Fatihah secara keseluruhan itu, ini bukan tafsir ya, ini adalah sastra Quran, ya, sastra Al-Quran. Keseluruhan surah Fatihah itu adalah kalam khobariyah bimakna insya'iyah talabiyah. Khobariyah itu adalah kalam yang nuansanya memberikan kabar. Ditandai dari apa? Kabar itu bisa benar, bisa salah. Tapi secara makna khabariyah tadi, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, itu kan kabar toh. Sudah bisa dirasakan? Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu kan kabar toh. Ditandai dengan bisa benar, bisa salah. Tapi kalau ini kalamullah maka pasti benar. Nah, ini adalah kalam khobariyah tapi bimakna insya'iyah tolabiyah, bimakna sebuah perintah atau tuntutan. Dari siapa? Dari yang berkalam. Kepada siapa? Kepada kita, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau tidak dimaknai ini adalah kalam perintah atau kalam insya'iyah, maknanya jadi kacau. Masa Allah berkata ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus, terus yang ditunjukke sapa terusan? Nah, masa Allah berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Quran kalamullah, perkataan. Nah, ini kalau ini perkataan Allah, Allah berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau aku menyembah dan kepada engkau aku mohon pertolongan. Kalau Allah yang berkata terus yang dijaluki tolong sapa? Nah, bingung. Inilah jenengan cok kepikiran kados niki mboten. Maka ini pasti kalam insya'iyah talabiyah. Insya'iyah talabiyah, atau nek di bahasa yang paling gampang adalah sebuah ajakan, tuntunan, bahkan perintah dari yang berkalam untuk yang dikhitobi, untuk yang diajak berkalam. Yang berkalam Allah, yang diajak berkalam Rasulullah dan seluruh umatnya. Jadi maka dari depan surah Fatihah sudah dikatakan ai qulu, manusia, Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah olehmu dan oleh umatmu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berarti Allah ngajari Nabi Muhammad dan seluruh umatnya, seluruh hamba Allah di masa sejak adanya turun surah Fatihah hingga sekarang untuk berkata, untuk mengucapkan surah Fatihah. Katakanlah oleh kalian alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim sampai akhir. Mau tidak mau harus seperti itu. Enggak ada pentakwilan yang lain, itu satu-satunya. Artinya apa? Kalau kita disuruh oleh Allah mengucapkan itu, padahal isi surah Fatihah itu komplit, sebagaimana dalam hadis qudsi, kalau orang sholat baca surah Fatihah, maka si hamba itu mengucapkan apa, Allah pun meresponnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca begitu, maka Allah berkata hamadani rabbi, hambaku ini loh
sudah memujiku. Terus sampai akhir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau ayat ini antara hambaku dan antara aku. Artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membaca surah Fatihah, padahal di dalam surah Fatihah itu isinya komplit, pujian ada, ikrar ada, permohonan ada, maka surah Fatihah ini bagaikan satu form belangko, apalagi ya semacam form lah dari servernya, dari pusatnya nih Allah Subhanahu wa taala. Siapa mau pengen muji Allah, siapa pengen berdoa, katakanlah ini. Dari situlah kalau zaman dahulu orang minta doa atau berdoa sudah simpel, enggak usah sing aneh-aneh. Fatihah malah jelas. Isinya wis komplit, tinggal ngisi form iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, isinya apa? Shallu ala Nabi Muhammad. Begitu. Jadi akhirnya komplit. Maka disebutkan Al-Fatihatu lima quri'alah. Surah Fatihah dibaca untuk tujuan apa yang kau inginkan. Bahkan ini bisa lebih efektif daripada kita ngarang doa sendiri. Nah, kalau ada satu kerajaan atau perusahaan besar, terus kemudian siapa yang mau ada permohonan, silahkan isi form yang sudah disediakan. Lho kok ana wong dadak gawe form dhewe, kira-kira kedetek enggak? Kalau toh kedetek, tetap yang diprioritaskan yang formnya itu sudah sesuai pusat. Sampai sini paham ya? Sehingga donga rasa suwi-suwi, rasa aneh-aneh. Al-Fatihah. Lalu kenapa kok ono Al-Fatihah ngono barang? Nah, aikulu, katakanlah oleh kalian Al-Fatihah. Kenapa? Kalau dalam bahasa Arab itu dipersimpel. Kenapa tidak bilang katakanlah kalian Fatihah? Angel menuripmu, ndak ada. Kan padha karo misalkan nanggon apa TNI atau pokoknya tentara. Tentara itu bilang apa? Kira-kira siap gerak, itu kan langsung siap. Apakah kalian sudah siap? Kesuwen nganggo kono. Paham enggak? Sudah siap atau belum? Alah suwen. Siap, siap gerak, siap. Ngono tok toh. Nah, itu apa-apa. Jadi tidak usah dijanggali kalau ada orang bilang Al-Fatihah, Al-Fatihah itu apa-apa. Nah, baik, saya rasa sudah jelas. Kemudian kemarin sudah saya terangkan pula di keterangan yang tidak semua ulama sepakat, tapi banyak ulama yang sepakat bahwa server yang menangkap doa-doa hamba Allah di level awam itu pasti lewat malaikat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk sesuai apa yang ditugaskan. Kan gitu toh. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula ila akhirih ya. Bahwa asalnya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah fil ardh. Siapa yang kesannya tidak terima? Para malaikat. Nahnu nusabbihu wa nahnu nuqaddimu wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, itu bahasa tafsir. Kalau bahasa Qur'annya lebih simpel. Intinya adalah, loh, kami yang tiap hari bertasbih kok malah Adam yang dijadikan sebagai apa? Khalifah. Kata Allah, oh, sing lebih tahu itu ya aku. Allah kemudian ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. 'Allamal Adama al-asma. Allah ajarkan nama-nama yang ada di bumi ini. Mulai nama apa saja, bahasa-bahasa yang ada di bumi apa saja.
Allama Adam al-asma'a kullaha. Nama apa saja? Oh, pohon dan sebagainya. Imam Suyuti malah nyebutkan sampai si detail. Nama entot besar itu dut, entot kecil itu trit, itu sampai disebutkan. Oh. Jangan banyakin baca, nanti baru tahu yang kayak gitu-gitu. Nah, wes. Itu nama. Lalu tsumma aradhum 'alal malaikah. Nama-nama perkara-perkara apa saja, benda-benda apa saja. Terus kemudian bahasa apa saja yang ada di bumi ini disodorkan kepada malaikat. Nah, ternyata malaikat tidak tahu. Alhasil tiap kali kita berdoa kok menggunakan bahasa kita, padahal server kita lewat malaikat. Donga kok ya Allah paringi kula jodoh melih. Wah, iki malaikat tok bingung iki. Iki donga apa ya Allah? Beri saya lunas utang. Wah, tapi Allahumma arhamna. Itu server malaikat detek. Ya Arhamar Rahimin, server malaikat detek. Yang paling terdeteksi paling mudah adalah yang sudah jelas direkomendasikan surah Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Loh, kenapa tidak Allah langsung? Kan tadi saya sudah bilang. Allah pasrahkan semua perkara-perkara itu kepada malaikat. Walaupun tidak semua ulama sepakat, tapi jenengan bisa pahami. Wis tak tanya saja jenengan. Ini pen ngaji niki saya paham nek jenengan jam 2 sudah bangun, dadi nek jam 9 lemes. Ini tak tanya saja. Ini teka-teki, silahkan jawab. Teka-teki, silahkan jawab. Nah, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mencabut nyawa manusia. Maka Allah memerintah malaikat siapa? Dalam sistemik Allah itu yang diperintah untuk mencabut nyawa siapa? Malaikat Israil. Membagi rezeki, menyampaikan wahyu Jibril. Saya tak tanya. Untuk mencabut nyawa janjiannya Allah sendiri bisa enggak? Bisa. Kenapa harus delegasikan ke malaikat Israel? Biar kerja. Apa? Kenapa kok didelegasikan malaikat Israel? Apa Ustaz? Jangan jawab saja. Karena ini ngaji subuh, wong-wong soleh, kakek maca Quran mau dalu jam 9 menyen wis selesai ra karuan. Tambahi poso Asyura meneh. Ini biar interaktif. Saya nek ngaji subuh ndak interaktif, wegah aku. Libur besok. Gimana? Apa? Masing-masing malaikat diberi satu peran. Kenapa? Memang Allah ndak bisa. Ya bisa. Bisa. Lalu kenapa diperintahkan malaikat? Tadi Allah menciptakan satu. Berarti suka-suka Allah gitu jawabannya. Sak senenge Gusti Allah gitu. Saya tanya sekarang, kalau sak senenge Gusti Allah di sebuah angkringan terjadi dialog, konsep Islami piye to ya? Kok ono sing bagian malaikat pembagi rezeki, ada yang nyabut nyawa. Oh kuwi sak senenge Gusti Allah. Nek masalah sak senenge Gusti Allah tapi ono tugas masing-masing kok ngono kuwi kan ya ora beda karo agama sebelah. Ada dewa hujan, ada dewa matahari. No tugasnya dewi-dewi. Lah ya kuwi sing anu ya terserah. Lah malah bingung. Jangan-jangan nanti dewi dianggap podo malahan. Nah terus piye? Dalam pripun? Apa? Wasilah, perantara. Ngapain harus pakai perantara? Ya Allah bisa membedakan tingkatan. Misalnya Allah menciptakan nabi dan rasul. Para walinya. Tidak apa-apa, ini santai saja. beda tingkatan. Pertanyaan berikutnya, kalau itu membedakan tingkatan, ngapain juga para malaikat itu diperintahkan dengan yang berbeda-beda? Kok ngono kuwi, ana sing bagian iki, kan kaya organisasi toh.
Padahal Allah bisa. Lah kok ora Gusti Allah langsung ya nganu pen jelas di pimpinan di sing dipimpin dan sebagainya. Misalkan begitu jawabannya. Kalau seperti itu kan orang beda karo tetangga sebelah. Iki sing paling dhuwur, iki merintah sing ngisor, merintah sing ngisor. Aduh, bingung. Gitu? Oh, kita sing wis asli beriman, mantep ora kena diganggu gugat, itu perkara hak. Lah nek wong sing anu baru mau login, baru mau login. Ini kan apa bedanya karo konsep ini dhuwur sing paling dhuwur terus kemudian perintah dewa matahari wala. Pripun? Kenapa? Kok dadak perintahan barang? Nah, inilah pentingnya ngaji. Pripun? Dalam biar ditiru oleh manusia. Tiru dalam hal berorganisasi gitu ya. Ya wis. Monggo. Itu jawaban berarti monggo semua boleh saja wong itu jawaban biar ditiru, biar setelah-telahnya jelas dan sebagainya. Ala kulli hal, kalau itu biar ditiru, setelah-telahnya jelas dan sebagainya. Janjane kalau orang pas mau baru login, mau masuk ke Islam gitu, janjane terima ndak dengan jawaban seperti itu? Ora terima. Ora terima teman. Iya, kita sudah di dalam, koyo ngopo mantep. Lah orang sing mau baru kok ngono ya. Nah ini perlu dijawab dah. Oh perlu. Enggak dira dijawab. Terus pas Dewi lagi nang angkringan ngono ki. Kuwi bapak iku sing biasa ngaji. Ayo kuwi ya, aku ya bingung malah waktu tapi nek baru mau login mesti bingung kuwi. Ternyata sesimpel ini Pak Purah. Allah itu Khalik yang disembah, betul. Selain Khalik pasti makhluk. Setiap makhluk pasti dia nyembah kepada sang Khalik. Sampai sini paham? Nah, memang malaikat Jibril terus kemudian malaikat Israel katakanlah tadi itu pas nyabut nyawa itu bukan dalam rangka ngerewangi Gusti Allah atau tugas atau organisasi, enggak. Itu memang cara ibadah yang digariskan oleh Allah. Jadi ngibadahi malaikat Israel memang menyabuti nyawa. Karena setiap yang selain Khalik pasti makhluk. Setiap makhluk ibadah kepada sang Khalik. Itulah garis ibadahnya begitu. Kalau garis ibadah kita sholat, kalau garis ibadahnya pepohonan dan sebagainya, subhanallahi wa fis bertasbih. Kalau garis ibadahnya Israel nyabuti. Jadi nek pas malaikat Israel lagi nyabut lawa lagi ngapain? Ngrewangi Gusti Allah, mboten lagi ngibadah karo Gusti. Garis ibadahnya memang begitu. Nek gitu cara kita gimana? Taslim kan? Klik. Nah, itu. Orang mau login masuk enggak? Masuk. Alhamdulillah. Ini pentingnya ngaji. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Memang ibadah kuwi, memang ibadah malaikat Israel yang digariskan oleh Allah adalah apa? Nyabut nyawa. Wow. Masya Allah. Baik, nanti kita akan ketemu hal-hal yang seperti itu semakin kesini. Masya Allah. Baik, itu tadi surah Fatihah ya. Bahwa kalau kita punya doa apa-apa yang paling simpel, monggo jenengan doa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa dan sebagainya silahkan. Karena Allah tahu semua bahasa, tapi servernya untuk orang awam adalah lewat para malaikat. Sehingga yang paling gampang adalah biar terdetek adalah pakai bahasa langit. Apa bahasa langitnya ini? Baca di surah Fatihah. Maka kalau kira-kira kepengen dongake anak ya sudah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau tidak usah pakai langsung Al-Fatihah, wong dhewean kan langsung Fatihah dhewe. Kata-kata Al-Fatihah itu kan buat aba. Maksudnya, ayo baca surah Fatihah, kesuwen. Al-Fatihah. Aikulu, katakanlah oleh kalian Al-Fatihah. Itu kemarin sudah. Selain itu di dalam surah Fatihah secara keseluruhan ayat per ayat kemarin sudah kita sampaikan. Secara keseluruhan
Dalam surah Fatihah itu ada namanya sajak al-mutawazi. Sajak al-mutawazi itu adalah bisa dibilang sajak itu yang belakangnya punya pola. Polanya A kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam sastra Arab namanya mutawazi atau serasi. Coba jenengan teliti sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanpa ngerusak makna. Nek mung trimo gurine padha tapi kudu ngrusak makna dhewe bisa. Ini tanpa ngrusak makna. Kenapa? Karena ada yang Quran tandingan gurine yo apik, cuman rusak maknane. Al-fil, mal-fil, lahu khurtumun tawil. Itu Quran buatan siapa kemarin? Musailamah al-kadzdzab. Na'udzubillahi min dzalik. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil. Gajah. Apa itu gajah? Gajah itu telalainya panjang. Catekan ya gue. Masya Allah. Atau kita bikin puisi sendiri. Itu kadang-kadang ya api puisi sendiri. Cuman maknanya kadang-kadang ya orang ngepasi. Tak contoh ini kemarin itu kan sudah toh. Masya Allah. Baik, langsung saja kita masuk ke surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di surah Al-Baqarah ini dimulai dengan namanya Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar atau huruf munqata'ah. Alif lam mim. Lafaz itu alif lam mim itu sesuatu yang sama sekali tidak lazim. Benar-benar aneh. Rangkaian huruf tanpa makna. Rangkaian huruf menghasilkan suara tapi tanpa makna. Kemarin saya nerangkan baru saja sampai di setiap nabi itu diturunkan dengan mukjizat yang paling tren di zamannya. Sampai situ ya, masih ingat ya. Nabi Musa alaihissalam itu diturunkan dengan membawa mukjizat apa? Tongkat. Kenapa? Karena kala itu yang lagi rame, yang lagi viral, yang lagi tren apa? Sihir. Maka begitu Nabi Musa alaihissalam itu membawa satu hal yang lebih di atas sihir, para penyihirlah yang pertama langsung masuk agama Nabi Musa. Ingat kisah di mana para penyihir Fir'aun membawa apa? Tali. Membawa tali. Terus kemudian tali itu disihir menjadi apa? Ular. Aneh menurut orang awam. Tapi menurut sesama penyihir hal biasa. Saya jenengan misalkan jenengan ahli suara gitu ya. Qori atau ahli nyanyi gitu. Bagi orang yang mendengar, apik tenan. Tapi bagi sesama penyanyi, ya iso ngritisi, alah iki nggon bagian iki cekoke kleru. Kan itu. Jangan ahli lukis. Orang awam melihat hebat, atau ahli sulap. Orang awam melihat hebat, tapi di kalangan para pesulap, alah kuwi pelajaran wingi kae iki pelajaran kuno. Kan ngono ta? Para penyihir mengeluarkan seluruh kekuatan. Sihir atas iki pakai
teori ini pakai teori ini pakai sistem ini pakai ilmu kelas ini pakai ilmu kelas ini. Di antara para penyihir hal biasa. Kata luar biasa itu muncul bagi orang yang tidak paham ilmu sihir. Yang paham ilmu biasa. Begitu ngelihat tongkatnya Nabi Musa tes jadi ular, para penyihir kelepek-kelepek. Nah iki ora ono nang ilmu apapun ini. Ini luar biasa. Ini di luar kapasitas orang awam, juga di luar kapasitas para penyihir. Nah ini di sekolah sihir manapun tidak ada, di teori sihir manapun tidak ada. Ini pasti kekuatan dari langit. Keplek-keplek langsung masuk Islam. Masuk agamanya Nabi Musa alaihi. Paham sampai sini? Nabi Isa pun sama. Lagi rame apa kemarin? Menyembuhkan orang sakit, sembuhkan orang sakit, sembuhkan orang sakit. Loh kok Nabi Isa alaihissalam tampil di atas rata-rata para tabib? Para tabib itu hanya bisa menyembuhkan kalau ada orang kakinya patah disembuhkan bisa. Orang matanya tiba-tiba buta disembuhkan bisa. Nabi Isa tampil di luar kapasitas itu semua. Orang buta sejak lahir bisa, orang lumpuh sejak lahir bisa, bahkan orang mati didoakan oleh Nabi Musa hidup kembali. Maka siapa yang pertama kali langsung kelepek-kelepek? Yaitu berikut pengikut-pengikutnya yang tidak gengsi mengakui. Zaman Nabi Muhammad SAW. Siapa orang bisa nulis syair, maka dia orang yang paling dicari. Kenapa? Tiap ada orang kaya raya luar biasa, kepingin dirinya ini nampak mulia gampang. Sewa tukang syair, suruh muji dirinya, syair itu ditempel menjadi syair mu'allaq di dinding Ka'bah, orang tersebut langsung keren. Orang benci sama si A, si B dan sebagainya, cari tukang syair, suruh nulis menghujat si A dan sebagainya, tulis tempel di dinding Ka'bah, orang tersebut langsung jatuh. Ini persis seperti zaman sekarang, kurang lebih media ngomong apa ya kuwi sing jadi kebenaran. Paham sampai sini? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lah kok ada rangkaian kata-kata yang di luar ilmu para penyair lebih jauh lebih dibanding itu. Maka orang kelepek-kelepek, orang awam kelepek-kelepek, luwih kelepek-kelepek mana orang-orang yang tahu bahasa. Paham sampai sini? Hal yang paling ngageti, cuma dibilangin gini, kau jangan deket-deket sama Muhammad. Kalau Muhammad sudah mulai mengucapkan syair-syairnya, dikira itu syair. Mengucapkan syair-syair menurut orang awam, karena nek wong awam kan ngerti ini podo. Tapi para penyair enggak. Ini tidak ada dalam teori syair manapun. Ini lebih, ini langit, ini Tuhan, ini tidak mungkin perkataan Muhammad. Wong Muhammad sendiri ummi, betul. Maka jauhi. Kalau kau pengen tidak tertarik, jauh sama Muhammad. Singkat cerita. Karena tiap kali Rasulullah mau mengungkapkan ayat ya ayyuhan nas, usung langsung dulu khawatir tertarik. Utawa orang-orang disuruh minggir sama orang yang tidak senang. Nah, satu ketika kok Nabi Muhammad mengucapkan kata yang itu kalam Allah di luar kebiasaan, yakni kata yang merupakan huruf, bukan kata, huruf tidak punya makna, tahu-tahu ditaruh di depan. Orang langsung bilang, apa kuwi? Nek dikasih pendekatan contoh sekarang, misalkan kalau saya bilang pengumuman apa, mesti biasa saja. Tapi kalau saya geblak meja, duer, langsung ngadep rene kabeh. Meja der itu kata yang tidak punya makna. Yang penting rangkaian huruf yang menghasilkan suara. Ini sama. Alif lam mim. Loh kuwi apa kuwi? Kaya ora ono blas sadurunge. Kata itu, bukan kata, maaf, suara. Tapi tidak ada maknanya. Mau membuat orang perhatian. Itulah namanya
huruf muqatta'ah. Itulah keindahan Al-Qur'an. Ngopo kok ngarepe ana alif lam mim, ana yasin, ada Thaha, ada alif lam ra, ada kahaya ngaso, bukan kaf ha ya ain. Itu tuh ternyata sesuatu yang membuat decak kagum luar biasa. Ini koyo ya tadi itu sebuah rangkaian suara sing bener-bener baru. Bener-bener baru. Terus ini ada ya ayat 1. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Saya tak tanya. Hadza artinya apa? Ini. Hadhihi ini juga. Kalau dzalika itu, ya, dzalika apa? Itu. Aneh. Wong kitab itu ini kok pakai penunjuk itu. Nek ini itu dekat. Nek itu jauh. Semua orang paham. Lah, Quran dekat kok pakai dzalika, bukan hadzal kitabu la raiba fi. Enggak bisa dirubah. Tapi kok pakai dzalika? Apa maksudnya? Wong nang ngarep kok pakai itu. Masya Allah. Inilah bahasa Al-Quran. Diwolak-walik seperti itu menghasilkan keindahan. Kok bisa? Kita akan tahu Quran itu indah nek wis ngerti contoh ele-elean. Menurut tahu? Nek wis ngerti apa pembandingnya, contoh ele-eleannya. Baru kita akan tahu tingginya Al-Quran. Karena kita terlalu di bawah dan Quran terlalu tinggi maka butuh jembatan. Atau terlalu tinggi banget maka butuh teropong. Apa itu jembatannya yang mengantarkan kita ke sana? Adalah contoh keseharian. Ya toh? Kita tuh bisa tahu Quran itu indah nek ngerti sing ora pati yo. Kan ngerti toh? Baik. Al-Quran jelas di depan mata. Ini tapi kok menggunakan dzalika itu. Kenapa kok pakai penunjuk jauh? Ini adalah untuk menghasilkan kemuliaan. Yang tak contohnya. Misalkan hadir di sini misalkan siapa ya tokoh kita. Ya bebasan, ya bebasan. Kalau saya mengatakan ini adalah misalkan ini adalah Habib Hasan, awalnya begitu. Nah, ini pimpinan Yayasan Sultan Agung, ini juga pimpinan dari Abul Yatama, ini juga Masjid At-Taufik. Sopan betul, kurang kan? Tapi kalau saya, walaupun di dekat saya, dekat, tapi kalau saya bilang beliau itu jauh kan? Walaupun orangnya dekat, menghasilkan rasa memuliakan enggak? Itu bahasa. Beliau itu lebih tinggi kan? Orangnya dekat. Kenapa pakai penunjuk jauh? Menghasilkan strata yang di atas. Al-Quran yang Arab, tapi kok zalika pakai itu? Menghasilkan strata yang tinggi. Inilah indahnya bahasa Quran. Saya tuh merinding kadang-kadang nek ngomong begini. Ini loh Quran. Ngatur bahasa luar biasa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya Allah ya Rahman. Jenengan angan-angan dulu. Ini bahasa Quran. Saya kemarin tuh ngandani santri itu kesulitan. Begitu menggunakan bahasa Al-Quran. Sing wis pirang-pirang dino, ini kan banyak santri baru nih cerita. Tak pakai bahasa Quran. Itu tiba-tiba langsung sing ora kerasan. Quran itu sering menggunakan bahasa pertanyaan tapi untuk litajib wa taubih. Pertanyaan yang menghasilkan keheranan sekaligus menghasilkan penghinaan tapi wonge tertantang untuk tidak sehina itu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum ila akhirnya kan ada kaifa. Kaifa itu kan pertanyaan. Nah, kalau ini saya bilang sama santri,
kok bisa lu orang kerasan? Biaya sudah ada yang biayani. Kata-kata itu kan pertanyaan. Beda dengan sing kerasan rendah. Begitu kok bisa lu ndak kerasan? Padahal begini. Akhirnya mereka mikir, jadi kerasan kabeh. Itu pakai bahasa Quran. Masya Allah. Ketoknya enggak terus mulai, ternyata sudah jam 6 ya. Alhamdulillah. Kita dapat 2 ayat. Satu lagi wis. Dzalikal kitabu la raiba fi. Hudan lil muttaqin, insyaallah besok. Kenapa kok Ustaz materinya dikit, ngulas yang kemarin, materi dikit, ngulas yang kemarin, baru materi dikit. Masya Allah, kita diulas saja dang lali kok. Apa meneh boten diulas. Dan mengulas Quran itu kata Syekh Ibn Daros, dikatakan bahwa orang yang dia mau meluangkan waktu untuk tadabbur Al-Quran. Kali ini kita tadabburnya bahasa Quran, bahasa. Maka persis seperti orang yang melihat mutiara. Dilihat dari sisi kanan, indah. Dilihat dari sisi kiri kok indah lagi ya. Beda dengan sisi yang kanan. Lihat dari sisi depan, ada keindahan yang beda dengan sisi belakang. Terus dilihat 1000 kali, itu beda setiap penglihatannya. Disodorkan itu mutiara kepada orang lain, dia melihat keindahan yang berbeda dari keindahan-keindahan yang kita lihat. Saya menangkap yang sedemikian, jenengan menangkap keindahan yang beda-beda lagi, dan itu sah-sah saja karena di bahasa Al-Quran. Masya Allah. Kita dapat 2 hari ini ya, huruf munqato'ah sama penunjuk jauh padahal dekat, ternyata menghasilkan strata yang tinggi. Matur nuwun, terima kasih. Setidaknya besok nek jenengan pas maca Quran mulai dirasake. Siti tambah. Nanti akan semakin muncul kekaguman kita kepada zat yang berkalam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Makin tambah beriman kita dari bahasa Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya sebenarnya pengen mau agak lama, tapi jenengan kan sudah tadi malam full tahajud ya kan. Terus kemudian habis ini harus mikir umat ya, ternak teri, nganter anak nganter istri dan sebagainya. Udah gaji pendek, tapi kita menghasilkan ilmu yang bisa buat bekal kehidupan kita dunia dan akhirat. Ya Allah, kata Rasulullah, 1 ayat yang direnungkan itu bisa buat kenang-kenangan kita sampai di akhirat. Lu pas buka catatan amal, lu kok iki aku no ganjaran gede, Masya Allah. Pas mentadaburi Quran. Ya, pas mentadaburi Quran. Tahu sendiri kan, tafakkur, tadabbur, sa'atan sesaat khairun min ibadati sanatin. Itu lebih baik daripada ibadah yang tanpa tadabbur, tanpa tafakkur 1 tahun, bahkan sittina sanatin 60 tahun. Maka waktu pendek kita yang paling setengah jam, 1 jam untuk mentadabburi itu padat banget di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta taridul arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana ya Allah min ibadikas shalihin, min ahlil ilmi wal khair, min ahlil Qur'an ya Allah. Ya Allah, min ahlil Qur'an auladana ya Allah, min ahlil Qur'an, min ahlil Qur'an, min ahlil Qur'an ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alna min ibadikal marzuqin rizqan halalan wasi'an mubarakan
رزقا حلالا واسعا مباركا لأجل العبادة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته